Aura Angeli, gadis yang akrab dipanggil Rara, dilaporkan hilang oleh orang tuanya ke Polsek Kemlagi pada tanggal 17 Mei 2023 yang lalu. Jadi ceritanya, pada tanggal 15 Mei 2023, tempatnya pada malam Senin, Aura atau biasa dipanggil Rara ini pergi ke pasar malam. Bahkan sebelum berangkat juga Rara sudah izin dulu pada sang ibu dan bilang kalau dia mau pergi ke pasar malam bareng sama teman-temannya. Menurut penuturan sang ibu, saat jam 7 malam Rara ini masih bisa dihubungin kok dari balasan chatnya Rara. Saat mau dihubungin lagi sama ibunya, ternyata ponsel Rara ini sudah tidak aktif. Dan ternyata sampai 30 hari ke depan, Rara tidak juga pulang ke rumahnya. Akhirnya pada tanggal 17 Mei 2023, ayah dan ibu Rara yang sudah putus asa menunggu putrinya untuk pulang, akhirnya memutuskan untuk melapor pada polisian. Dugaan awal polisi, Rara ini sepertinya korban penculikan, tetapi semua berubah manakala polisi menemukan seonggok tubuh di parit sisi rel kereta api Mojokerto. Seperti yang aku jelaskan, Rara ini adalah anak kelas 3 SMP. Karena ia adalah anak yang pintar dan amanah, dijadikanlah Rara ini bendahara kelas. Suatu hari Rara menagih uang kas pada temannya yang bernama Abid. Abid merasa tersinggung pada si Rara ini, perkara ia ditagih uang kas sebesar Rp5.000 per minggunya. Tetapi karena si Abid ini gak pernah bayar, membengkaklah iuran kelasnya sampai Rp40.000. Abid bilang si korban ini atau Rara menagih uang kas saat Abid sedang tertidur di kelas. Ditambah lagi, Abid masih kesel sama Rara perkara dulu diputusin. Dan baru-baru ini, Abid yang ngerasa masih demen sama si Rara ngajak balikan. Tapi Rara nggak mau karena si Abid sudah punya pacar. Dan pacar barunya Abid adalah temen Rara sendiri. Nah, mereka ini pacarannya waktu masih kelas 1 SMP, G. Beberapa hari sebelum melakukan aksinya, si Abid dihubungi temannya yang bernama Muhammad Adi. Adi sendiri memiliki umur yang terpaut 4 tahun lebih tua daripada Abid. Saat itu, Abid masih berumur 15 tahun, sedangkan si Adi sudah menginjak 19 tahun. Pada tahun 2023 kemarin. Nah, si Adi inilah yang mengajak Abid untuk membegal dengan alasan sedang butuh duit untuk membetulkan handphone Adi yang saat itu sedang rusak. Si Abid yang mendengar ajakan ini bukannya menolak, malah punya ide untuk menjadikan Rara sebagai santapan utama atau sasaran begal mereka. Abid pun mulai melancarkan aksinya dengan mulai mengirim WA pada Rara untuk mengajak si korban pergi ke pasar malam. Tapi anehnya, Abid minta dijemput di suatu tempat yang jauh dari keramaian. Entah karena paksaan atau bagaimana, si korban ini mengiyakan ajakan si Abid. Pada saat itu Rara memakai sepeda motor berwarna biru. Rara pun datang ke tempat yang sudah dijanjikan Abid sendirian. Saat sampai ke tempat sepi tersebut, belum sempat Rara turun dari motornya, Rara langsung dicekik di atas motor sampai ia terjatuh. Seakan masih belum puas, Abid pun juga menginjak tangan Rara dan lanjut mencekik Rara sampai tewas di tempat. Setelah itu, si iblis ini membonceng korban yang sudah tidak bernyawa ke rumahnya, tepatnya ke belakang rumah Abid. Abid sendiri ternyata anak dari juragan potong ayam di kotanya. Jadi sudah pasti di belakang rumahnya ada tempat khusus untuk memotong ayam. Setelah berhasil menyembunyikan mayat Rara, Abid langsung menelpon Adi dan melaporkan pekerjaannya yang berhasil. Adi yang mendengar si Abid sudah berhasil menghabisi Rara langsung minta dijemput malam itu juga. Mereka pun berdiskusi bagaimana cara menghilangkan jejak kejahatan mereka. Akhirnya Adi dan Abi setuju untuk membuang jasad Rara ke parit pinggir rel kereta api, dan Abidlah yang bertugas untuk mencari tali dan karung, sedangkan Adi bertugas untuk menunggu jasadnya Rara. Dan ini adalah part yang sangat membuat
saya sendiri emosi. Bahkan tidak sampai hati untuk berbicara seperti ini. Yang bikin gak habis pikir karena bisa-bisanya saat sedang menunggu Abid yang sedang mencari tali untuk mengikat karung, dengan biadabnya Adi melecehkan Rara. Bahkan tubuh Rara yang sudah menjadi mayat diruda paksa sebanyak 2 kali. Menurut pengakuan Abid, dia tidak ikut memperkosa Rara karena dia cuma merasa kesal dan dendam saja. Perkara ditagih uang Rp40.000. Ditambah Rara juga tidak mau diajak balikan. Nah, perkara sekecil itu bisa-bisanya anak umur 15 tahun berpikir untuk menghilangkan nyawa manusia lain. Setelah sarung dan talinya sudah lengkap, akhirnya mereka membuang jasad Rara sesuai dengan tujuan awal mereka, yaitu di sisi parit rel kereta api. Lalu mereka pun menjual handphone Lala di sebuah konter dengan mendapatkan harga jual sebesar Rp1.000.000 yang pada akhirnya harus dibagi 2 untuk Abid juga Adi. Sebulan kemudian ada laporan penemuan jasad di parit sisi rel kereta api, di mana sebelumnya sudah ada laporan orang hilang. Tubuh yang ditemukan tidak lain adalah tubuh Rara yang sudah membusuk. Kapolres pun langsung membentuk tim khusus untuk menelusuri arah kejahatan yang akhirnya mulai mengerucut saat handphone almarhum Rara ditemukan di sebuah konter HP. Lalu muncullah nama Abid. Polisi pun langsung menangkap Abid dan Adi di rumahnya. Polisi juga turut menyita motor Beat biru milik Rara yang disembunyikan oleh Adi. Yang paling miris dari buah kejahatan di negara ini adalah hukuman seumur jagung yang didapatkan para pelaku dengan alasan masih di bawah umur. Abid dan Adi hanya dihukum 7 tahun penjara. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini sudah adil?